Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Let me introduce myself. My name is Tri Bintang Mastari and my last ID number is 102. And today I'm gonna explain and analyze issues education in Indonesia. Educational issues relate to mental health among learners are increasingly urgent to address. Given the significant impact they can have on learning and individual development. According to the 2022 Indonesian National Adolescent Mental Health Survey, around 34.9% of adolescents in Indonesia experience mental health problems. Factors contributing to these problems include academic pressure, bullying, and family conflict. Masalah kesehatan mental tidak hanya mempengaruhi kemampuan belajar peserta didik, tetapi juga mempengaruhi isolasi sosial dan gangguan fisik, contohnya seperti gangguan tidur dan pencernaan. Peserta didik dengan gangguan kesehatan mental akan mengalami kesulitan berkonsentrasi, mengingat informasi, dan memahami pelajaran. This can potentially lower their academic performance. Selain itu, seputar stigma kondisi kesehatan mental membuat banyak remaja ataupun peserta didik enggan mencari bantuan yang menyebabkan memperburuk kondisi mereka. Lingkungan pendidikan yang menekankan prestasi akademik seringkali mengabaikan emosional siswa yang menyebabkan peserta didik tersebut mengalami stres secara berlebihan. The contributing factors are academic pressure, bullying, and lack of support. Pada academic pressure, tuntutan untuk menghasilkan nilai yang tinggi ataupun hasil yang bagus dapat menyebabkan stres dan anxiety atau kecemasan. Yang kedua, ada bullying. Perilaku bullying ini dapat menyebabkan jangka panjang terhadap peserta didik untuk kesehatan mentalnya. Yang ketiga sendiri itu kurangnya dukungan. Jadi peserta didik ini biasanya lebih terbuka dengan teman dibandingkan dengan guru ataupun konselor secara pembahasan tentang kesehatan mental. The solution from this educational issue is integration of mental health education, incorporate mental health curriculum in school. Jadi, mengintegrasikan kurikulum kesehatan mental ini ke dalam pendidikan supaya menyadarkan siswa atau peserta didik dan agar mereka paham akan masalah tersebut. Ini juga menjadi pelatihan guru untuk mengenali tanda-tanda kesehatan mental yang ada di lingkungan sekolah. The second solution is academic load reduction, adjust academic demands to be more realistic. Jadi, kurangi tekanan akademik dengan menyesuaikan kurikulum yang lebih realistis dan dapat mendukung peserta didik. Next is counseling service in schools, provide easy access to professional counselors. Jadi, menyediakan layanan konseling ataupun memperkuat layanan konseling di sekolah itu akan mempermudah akses bagi siswa untuk mendapatkan bantuan yang lebih profesional. The last solution is positive and inclusive environment. Create a school culture that supports students without stigma. Jadi membangun sekolah ataupun lingkungan yang positif dan inklusif di mana siswa itu merasa aman untuk berbagi perasaan tanpa adanya rasa takut yang menghantui. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, masalah kesehatan mental pada peserta didik ini dapat ditangani secara efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang di lingkungan yang sehat secara emosional. So, this I can convey about the issues of education in Indonesia. Hopefully, it is useful for all of us. And remember, let's build a mentally healthy generation. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.